Salam saudara sekalian, saya Erdina Luban Nahor, mahasiswa STT Global Law Indonesia, dosen pengampu Dr. Diki Kansil MTH MPD. Hari ini akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Bagaimana Firman Allah menjadi panduan lengkap untuk memahami rencana keselamatannya. Rencana pembahasan. Yang pertama, Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Yang kedua, kondisi manusia tanpa keselamatan. Yang ketiga, Allah menyediakan jalan keselamatan. Yang keempat, Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan. Yang kelima, iman dan pertobatan. Yang keenam, pembenaran oleh iman. Yang ketujuh, kelahiran baru. Yang kedelapan, hidup dalam keselamatan. 9, kepastian keselamatan. Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Dasar pembahasan kita adalah otoritas Alkitab. Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 16 menegaskan seluruh Alkitab diilhamkan Allah. Diilhamkan dalam bahasa Yunani theopneustos, berarti dihembuskan Allah. Alkitab adalah nafas Allah yang ditulis melalui manusia pilihannya. Ibrani 4 ayat 12 menambahkan firman Allah yang hidup dan tajam, menembus jiwa dan roh. Karena itu Alkitab memiliki otoritas penuh menyingkapkan kebenaran keselamatan. Kondisi manusia tanpa keselamatan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3:23. Sebab upah dosa ialah maut, Roma 6:23a. Alkitab jelas menyatakan kondisi manusia, Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa tanpa pengecualian. Berbuat dosa dalam bahasa Yunani hamartano, berarti meleset dari sasaran. Kita meleset dari standar kesucian Allah. Roma 6:23 menyatakan upah dosa adalah maut, yaitu kematian fisik dan keterpisahan kekal dari Allah. Efesus 2:1 menjelaskan kita mati dalam pelanggaran dan dosa. Inilah diagnosis spiritual yang akurat tentang kondisi manusia. Allah menyediakan jalan keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Namun Allah tidak meninggalkan manusia dalam keputusasaan. Yohanes 3:16 menyingkapkan hati Allah. Perhatikan 3 hal penting. Pertama, kasih Allah yang begitu besar. Dalam bahasa Yunani, autos, menunjukkan intensitas luar biasa. Kedua, Allah mengambil inisiatif mengaruniakan Anaknya. Ketiga, pintu terbuka bagi setiap orang. Ini bukan rencana darurat, tetapi rencana kekal Allah sejak sebelum dunia dijadikan. Yesus sebagai satu-satunya jalan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Yesus membuat pernyataan eksklusif dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, bukan salah satu jalan."
Petrus menegaskan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan. Mengapa hanya Yesus? Karena Dia Allah, manusia yang sempurna. Sebagai manusia, Dia mewakili kita. Sebagai Allah, Dia memiliki nilai tak terbatas untuk menebus dosa seluruh manusia. Dia adalah pengantara tunggal antara Allah dan manusia. Karya penebusan Kristus. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa, terdapat di Roma 5 ayat 8. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, terdapat 1 Petrus 2 ayat 24. Roma 5 ayat 8 menunjukkan waktu kasih Allah, Kristus mati untuk kita, ketika kita masih berdosa, bukan setelah kita baik. 1 Petrus 2 ayat 24 menjelaskan mekanisme penebusan. Yesus memikul dosa kita di kayu salib. Kata memikul dalam bahasa Yunani anapero, berarti mengangkat dan membawa pergi. Yesus tidak hanya menanggung hukuman dosa, tetapi mengangkatnya dari kita. Artinya terjadi pertukaran. Dia menjadi dosa bagi kita menjadi kebenaran Allah. Iman dan pertobatan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Terdapat di Markus 1 ayat 15. Bagaimana menerima keselamatan itu? Di Efesus 2 ayat 8-9 menjawab, melalui iman, bukan usaha atau perbuatan. Iman atau pistis berarti kepercayaan total, penyerahan diri sepenuhnya kepada Kristus. Markus 1 ayat 15 menambahkan pertobatan. Pertobatan atau metanoia adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan arah hidup, atau bukan sekedar penyesalan, tetapi keputusan berpaling dari dosa dan kepada Allah, atau berbalik kepada Allah. Jadi iman dan pertobatan adalah dua sisi mata uang yang sama. Pembenaran oleh iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Terdapat di Roma 3:28. Jadi kita telah dibenarkan karena iman, maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Terdapat di Roma 5 ayat 1. Pembenaran adalah deklarasi legal Allah bahwa kita benar di hadapannya. Terdapat di Roma 3:28. Ini menegaskan terjadi karena iman, bukan perbuatan hukum Taurat. Kata dibenarkan atau dikaio adalah istilah pengadilan, yaitu Allah sebagai hakim menyatakan kita tidak bersalah berdasarkan kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Roma 5 ayat 1 menunjukkan hasilnya, yaitu damai sejahtera dengan Allah. Kita yang tadinya musuh kini menjadi anak-anaknya. Ini peristiwa sesaat ketika beriman. Kelahiran baru.
Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Terdapat di Yohanes 3:3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17. Jadi, keselamatan bukan perbaikan moral, tetapi kelahiran baru. Yohanes 3:3, Yesus berkata kepada Nikodemus tentang keharusan dilahirkan kembali. Dalam bahasa Yunani, genao anoden berarti dilahirkan dari atas atau dilahirkan kembali. Kelahiran rohani dari Allah. 2 Korintus 5:17 menjelaskan transformasi total. Jadi kita menjadi ciptaan baru, yang lama atau natur dosa berlalu, yang baru atau natur ilahi datang. Inilah karya supernatural Roh Kudus yang memberikan hidup baru bagi kita. Hidup dalam keselamatan. Kamu adalah garam dunia, dan kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 13-14. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Jadi keselamatan menghasilkan kehidupan berbuah. Matius 5 ayat 13-14 menunjukkan identitas baru sebagai garam dan terang dunia. Artinya garam memberi rasa dan mengawetkan. Terang menerangi kegelapan. Kita dipanggil mempengaruhi dunia secara positif. Efesus 2:10, meskipun diselamatkan bukan karena perbuatan baik, kita diselamatkan untuk melakukan perbuatan baik yang telah Allah persiapkan. Perbuatan baik adalah hasil keselamatan, bukan sebab. Buah roh harus nyata dalam hidup orang percaya. Kepastian keselamatan. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 3 ayat 36. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Terdapat di 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 13. Alkitab memberikan kepastian keselamatan bagi yang sungguh percaya. Yohanes 3:36 menggunakan present tense, yaitu beroleh hidup yang kekal, kepemilikan sekarang, bukan harapan masa depan. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 13 ditulis supaya kita tahu memiliki hidup kekal. Tahu atau oida berarti pengetahuan pasti. Kepastian ini bukan berdasarkan perasaan yang berubah, tetapi janji Allah yang tidak berubah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ajakan untuk merespons. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Roma 10 ayat 13. Wahyu 3:20 menggambarkan Yesus mengetok pintu hati setiap orang. Dia tidak memaksa masuk, tetapi menunggu kita membuka pintu. Roma 11:13 memberikan jaminan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tidak peduli siapa Anda atau apa yang Anda lakukan. Pintu keselamatan terbuka hari ini. Keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Kesimpulan, Alkitab sebagai panduan lengkap menuju keselamatan. Yang pertama, diagnosis, yaitu manusia berbuat dosa dan membutuhkan keselamatan. Yang kedua, solusi, Allah menyediakan jalan melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, caranya, yaitu melalui iman dan pertobatan. Yang keempat, hasilnya, yaitu pembenaran, kelahiran baru, dan hidup yang berbuah. Yang kelima, jaminan, yaitu kepastian keselamatan yang kekal. Alkitab memberikan gambaran lengkap jalan keselamatan, dari diagnosis masalah hingga solusi sempurna, dari cara memperoleh hingga jaminan kepastian. Yohanes 17 ayat 17 menegaskan firman Allah adalah kebenaran. Kebenaran ini telah menyingkapkan jalan keselamatan dengan jelas. Sekarang, tanggung jawab kita merespon dengan iman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.